Shalom, selamat pagi remaja yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur ya, hari ini kita boleh bertemu, kita boleh bersekutu, boleh beribadah ya, dan boleh bersama-sama nanti belajar firman Tuhan. Nah, hari ini sebelum kita akan memulai ya, mari kita masuk terlebih dahulu di dalam doa. Bapak yang baik, Bapak surgawi, Bapak yang kami kenal dalam nama Yesus, terima kasih pagi ini kami anak-anak remaja boleh bersama-sama berkumpul untuk beribadah, bersekutu. Walaupun semuanya ini dilakukan secara online, secara rekaman, tetapi biarlah ini tidak mengurangi kerinduan hati kami, tidak mengurangi kekuatan kami, kerinduan kami, dan semangat kami di dalam menyembah Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan berkenan untuk memberkati jam dan kesempatan ini. Kami berdoa, bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, remaja yang dikasihi Tuhan, ada sebuah lagu ya. Nanti ini ada kaitannya dengan firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama-sama. Lagu ini judulnya ya mungkin adalah Sedikit Demi Sedikit. Penciptanya sendiri tidak diketahui ya. Lagu ini sudah saya kenal sejak tahun 1989 ya. Jadi sudah cukup lama, bahkan mungkin ya anak-anak remaja kelihatannya belum ada yang lahir ya. Nah, lagu ini sangat terkesan buat saya. Kenapa? Karena lagu inilah yang sangat mendorong saya waktu itu untuk bertumbuh di dalam Tuhan, mengasihi Tuhan, bertumbuh di dalam mengenal Tuhan. Jadi nanti saya akan memainkan lagu ini. Mungkin lagu ini bukan lagu-lagu zaman sekarang ya, lagu yang sudah sangat lama, tapi biarlah boleh memotivasi kita, mendorong kita untuk lebih sungguh-sungguh ya di dalam menghidupi iman kita di hadapan Tuhan. Ya. Sedikit demi sedikit, tiap hari, tiap sifat, Yesus mengubahku. Dia ubahku sejak ku terima Dia, tumbuh dalam anugerahnya. Yesus mengubahku, Dia ubahku. Oh Juru Selamat, ku tidak seperti yang dulu lagi, meskipun nampak lambat, tapi ku tahu ku pasti sempurna nanti. Sedikit demi sedikit, tiap hari, tiap sifat, Yesus mengubahku. Dia ubahku
tidak usah takut dengan sedikit, karena umumnya kecenderungan orang sekarang ini inginnya banyak, ya. Tetapi di dalam pertumbuhan iman, yang penting ada sedikit pertumbuhan. Ya kalau bisa banyak pasti lebih baik. Tetapi kalau tidak bisa banyak, sedikit demi sedikit. Ya, di sini dikatakan tiap hari ya, tiap sifat Yesus mengubahku. Jadi di dalam pertumbuhan kerohanian ini penting sekali ya, kita menyerahkan hidup kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus, merelakan hidup kita untuk diubah oleh Tuhan Yesus. Karena hanya Tuhan Yesus yang bisa mengubah kita. Hanya Tuhan Yesus yang bisa memperkuat, memperkokoh iman kita. Ya, jadi kita harus menyerahkan hidup kita setiap hari, setiap saat. Ya, tidak cukup hanya seminggu sekali, tidak. Nah, hari ini saya ingin men-sharekan ya satu bagian firman Tuhan dari Efesus pasal 4 ya. Efesus pasal 4 ayat 13. Ya, Efesus pasal 4 ayat 13 ya. Nanti ada kaitannya dengan ayat-ayat yang lain ya di sini, tetapi saya akan membacakan terlebih dahulu ya ayat 13. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Ya. Sekali lagi ya, saya bacakan. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Ya, hari ini saya memakai tema untuk bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan ini dengan tema update dan upgrade. Ya, saya percaya semua kita mengerti apa artinya update dan kemudian apa artinya upgrade ya. Di dalam kamus ya, saya menemukan update ini artinya memperbaharui atau diperbaharui ya. Kemudian upgrade ini meningkatkan ya, meningkatkan ke satu tingkat yang lebih tinggi begitu. Nah, di mana kita sering menemukan update dan upgrade ini? Saya kira remaja pasti sense ya di sini ya. Kita temukan itu seringkali ya di handphone kita. Ya, kalau kita semua memakai handphone, mungkin setiap hari kita menemukan update. Ya, update. Aplikasi-aplikasi itu setiap hari itu ada update, diperbaharui begitu. Kemudian kalau upgrade ya memang jarang, kecuali kita mungkin ganti handphone ya. Ganti handphone berarti ganti dengan tingkat yang lebih tinggi. Umpamanya kalau hari ini kita sudah pakai Android berapa ini? Ya, kalau saya pernah Android pertama yang saya punyai itu adalah Android versi 4.4 ya, 4.4. Itu kalau tidak salah itu adalah KitKat ya. KitKat ya. Itu adalah versi KitKat. Ya, Android 4.4 versi namanya KitKat gitu ya. Nah, cuman persoalannya itu dulu ya. Kalau sekarang kita pakai Android 4 versi 4, kita akan menemukan rasanya tidak cocok lagi ya dengan aplikasi-aplikasi sekarang. Saya pernah mencoba untuk menginstal beberapa aplikasi ya. Muncul pernyataan di situ ya bahwa aplikasi yang saya mau download ini tidak cocok dengan HP gitu. HP saya yang Android 4.4 itu sudah tidak cocok. Jadi sudah tidak bisa kompatibel lagi.
sehingga tidak bisa di-download begitu. Nah, ini demikian juga ya, sebenarnya saya ingin memakai ilustrasi ini untuk menggambarkan ya, bahwa sebagai anak-anak Tuhan kita juga harus update ya, tapi bukan hanya update tetapi juga upgrade ya. Kita perlu update, memperbaharui pengetahuan kita. Alkitab yang kita baca itu, Alkitab yang kita miliki itu mempunyai 66 kitab ya. Disebut Alkitab karena merupakan sebuah pengertian perpustakaan begitu. Jadi Alkitab kita ini nggak perlu update lagi, nggak perlu upgrade, nggak ada revisi ya. Tetapi yang luar biasa adalah ketika kita membaca, katakanlah hari ini kita membaca, mungkin nanti kita sebulan lagi membaca satu bagian firman Tuhan yang sama, bisa jadi kita memiliki pengertian yang berbeda. Persoalannya bukan karena Alkitab kita direvisi, ada update dan sebagainya, tidak. Itu kalimatnya masih sama, kata-katanya masih sama, nama kitabnya juga masih sama, pasalnya juga sama, ayatnya juga sama. Jadi kenapa bisa berubah pengertian ini? Perubahan itu terjadi di dalam diri kita. Pada waktu itu, mungkin pada waktu itu kita membaca firman Tuhan, itu seperti itu ya. Tetapi sebulan kemudian ketika kita membaca firman Tuhan itu, ternyata ada pengertian yang muncul ya. Mungkin kita membaca lebih serius ya, kita membaca lebih teliti, kemudian kita berusaha untuk mengerti ya, berusaha untuk mencari perbandingan, kemudian kita berusaha untuk memahami kenapa Tuhan berbicara begini dan seterusnya. Dan itu biasanya terjadi satu penambahan atau diperbaharui pengertian kita terhadap firman Tuhan. Demikian juga remaja yang dikasihi Tuhan, iman kita itu tidak boleh terus menerus di tingkat itu ya. Kita tahu bahwa iman kita itu adalah anugerah Tuhan ya. Filipi 1 ayat 29 dikatakan bahwa kita dianugerahkan untuk percaya ya. Iman itu adalah anugerah Tuhan. Nah, anugerah Tuhan ini setelah Tuhan berikan kepada kita, dia tidak boleh stuck ya. Seringkali firman Tuhan itu memakai ilustrasi tumbuh-tumbuhan, biji ya, yang kemudian harus disiram ya, kemudian harus dikasih pupuk yang baik supaya dari biji itu tumbuh begitu. Dan kemudian suatu hari dia akan besar dan kemudian berbuah. Nah, demikian juga iman kita, remaja yang dikasihi Tuhan. Iman kita itu juga seperti biji yang kecil awalnya. Tetapi ketika kita memupuk dia, ketika kita menyiram dia dengan air, ketika kita memberi makanan dengan firman Tuhan, maka iman itu akan bertumbuh. Ya, jadi harapan saya adalah bahwa iman kita itu jangan stagnasi. Ya. Jangan berhenti sampai di situ saja. Karena iman itu adalah sesuatu yang dinamis, dari kata dunamis yang mempunyai pengertian dinamik ya, bahwa iman kita ini akan sesuatu yang akan membesar, meledak begitu ya. Dan itu akan merupakan suatu hal yang akan membawa kita lebih mengerti dan lebih dekat dengan Tuhan lagi, lebih memahami, lebih mengasihi, dan lebih ingin menyenangkan hati Tuhan. Nah, demikian juga di ayat firman Tuhan yang tadi kita baca ya. Ayat di pasal 4 dari Efesus ini ayat 13 ya. Di sini dikatakan sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Ya. Kita memiliki iman sebagai anugerah Tuhan. Nah, iman ini ya bukan sesuatu yang sifatnya kosong atau tidak perlu diisi. Iman ini sesuatu yang harus menemukan sesuatu
agar supaya iman ini bertumbuh, berkembang. Nah, apa yang harus diisi oleh iman ini? Kalau di sini dikatakan mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Jadi iman kita itu harus mengenal anak Allah, harus mengenal Yesus. Jadi iman kita ini harus fokusnya kepada Yesus Kristus. Iman kita ini harus mengarah, melihat hanya kepada Yesus. Nah, iman seperti inilah yang selalu mengarah fokus kepada Tuhan Yesus yang akan bertumbuh. Kalau iman itu tidak pernah membaca Alkitab, iman itu tidak pernah diisi dengan pengenalan yang benar tentang anak Allah, Yesus Kristus, maka iman itu tidak pernah akan membesar. Iman itu tidak akan pernah bertumbuh. Iman itu tidak akan pernah berubah. Bahkan masalah yang terjadi adalah kita menjadi picik, karena tidak pernah meluas wawasannya. Karena iman kita itu sempit terus, picik itu sempit, begitu. Karena tidak berkembang, tidak bertumbuh. Kenapa? Karena tidak pernah membaca Alkitab. Dan kalaupun membaca Alkitab, kalau tidak membaca Alkitab dengan benar, tidak bertumbuh juga. Tidak berarti kalau kita membaca Alkitab saja pasti bertumbuh, belum tentu. Karena di dalam pertumbuhan itu bukan masalah membaca Alkitab, tetapi membaca tentang Yesus Kristus. Karena Alkitab kita itu secara keseluruhan itu dari mulai Kejadian sampai Wahyu, inti beritanya cuma satu. Yaitu apa? Yesus Kristus. Memang di Alkitab itu banyak mujizat, banyak cerita tentang penyembuhan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Banyak berbicara tentang perjalanan tokoh-tokoh besar dalam Alkitab seperti Abraham, Musa yang luar biasa sekali, Daud, Paulus, murid-murid para rasul, murid Tuhan Yesus, luar biasa mereka. Tapi bukan itu intinya. Kita tahu bahwa inti daripada Alkitab itu adalah Yesus Kristus. Kalau kita membaca Alkitab umpamanya, kita membaca tentang mujizat, tentang kesembuhan. Nah, kesembuhan itu bukan hanya dilakukan oleh Yesus Kristus, tetapi oleh para rasul juga ada, oleh para nabi juga ada. Tetapi kalau kita hanya membaca sampai kepada kesembuhan, mujizat penyembuhan, lalu tidak ada sangkut, tidak ada sangkut dengan Tuhan Yesus, tidak ada mengait dengan Tuhan Yesus, maka iman kita itu tidak ada artinya. Ketika iman kita membaca tentang Yesus, satu berita inti yang harus kita pahami itu adalah berbicara soal penebusan Tuhan Yesus. Tujuan anak Allah datang ke dalam dunia adalah untuk menebus kita, menyelamatkan kita dari murka Allah, murka yang akan datang. Jadi anak-anak remaja yang dikasihi Tuhan, kita harus betul-betul paham bahwa hidup kita ini tidak akan terus berjalan. Suatu hari itu akan diakhiri. Suatu hari Tuhan Yesus akan datang kembali. Suatu hari Tuhan Yesus akan menghakimi dunia ini, karena Dia sendiri adalah hakim. Dia akan datang sebagai hakim. Semua manusia akan ada di hadapannya untuk dihakimi. Jadi kita harus mengerti sebagai remaja bahwa kehidupan kita bersama dengan Tuhan sebenarnya merupakan sebuah kehidupan yang penuh dengan anugerah sekali. Tetapi kita harus bertumbuh. Bertumbuh hanya bisa terjadi kalau kita mengenal atau memiliki pengetahuan yang benar tentang anak Allah, seperti yang dikatakan di Efesus 4 ayat 13 ini. Kemudian ini pengetahuan ini ini harus, kalau kita memiliki pengetahuan yang benar tentang anak Allah, ini otomatis akan membuat kita memahami kenapa sampai ada Alkitab di hadapan kita hari ini. Dan
Kita juga tahu bahwa Alkitab kita itu merupakan Alkitab perpustakaan ya, karena terdiri dari lebih dari satu kitab, ada 66 kitab. Ya, dan semua 66 kitab ini satu dengan yang lain berkaitan walaupun penulisnya beda. Ya, penulis beda tetapi beritanya sama, yaitu beritanya tentang kedatangan Kristus. Kalau di Perjanjian Lama itu mencoba ya menceritakan bagaimana nanti kedatangan Tuhan Yesus itu, bagaimana para nabi memberitakan tentang kedatangan Tuhan Yesus. Kemudian Perjanjian Baru itu tentang penggenapannya. Nah, ini masalah nubuatan dan penggenapan ya, PR Perjanjian Lama, PB Perjanjian Baru, ini harus kita memahami. Kita harus mengerti. Karena semua ini ya diikat di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus. Ketika kita belajar mengenal Tuhan Yesus, berarti kita akan belajar tentang keseluruhan Alkitab. Jadi membaca Alkitab tidak boleh hanya sekedar, oh ini ayat saya suka, oh ini ayat saya nggak suka, oh itu ayat sukar sekali, sulit ya, nggak tahu tulis apa, sehingga saya tidak mau mempelajari itu. Saya hanya mau ayat-ayat yang menyenangkan. Oh, ayat ini berbicara tentang kasih Tuhan, jadi saya mau hanya yang kasih Tuhan saja. Nggak bisa seperti itu. Ya, kalaupun kita berbicara soal kasih Tuhan, kita harus bertanya, mengapa Tuhan mengasihi saya? Anak-anak remaja yang dikasihi Tuhan, Tuhan mengasihi saya cuma satu alasannya, yaitu karena Kristus. Tuhan mengasihi saya karena kematian Yesus Kristus di atas kayu salib. Itu baru ada kasih. Jikalau tidak ada kematian Yesus Kristus di atas kayu salib, ya tidak ada kasih untuk saya. Hari ini saya percaya kepada Yesus karena saya percaya kepada kematiannya di atas kayu salib. Itu membuat saya mengerti mengapa Allah mengasihi saya. Karena Allah ingin ya saya terhindar dari murka Allah yang akan datang itu. Dan murka Allah yang akan datang itu hanya bisa ditutup, hanya bisa dihalangi ya, terjadi dan kena ke saya karena Yesus Kristus yang sudah mati buat saya. Darah Yesus mencegah saya untuk dimurkai oleh Tuhan. Jadi kita harus memahami ini ya. Sekali lagi bahwa Yesus Kristus yang mati di kayu salib adalah inti berita Alkitab dari Perjanjian Lama sampai kepada Perjanjian Baru. Oleh karena itu, pengertian seperti ini yang akan membuat iman kita bertumbuh. Kalau di dalam ayat ini ya, kalau kita baca, itu adalah berbicara soal kedewasaan penuh. Dewasa. Ya, di sini dewasa ini bukan berbicara soal usia, ya. Dewasa ini bukan berbicara soal seseorang itu sudah menikah, bukan. Tapi pengertian dewasa ini ya, kalau di dalam bahasa Yunani-nya itu ya, itu adalah teleios, ya. Itu mempunyai pengertian sempurna atau selesai. Ya. Sempurna atau selesai. Apa artinya ketika kita kaitkan dengan iman yang dewasa? Artinya iman yang sempurna. Artinya iman yang sudah selesai. Nah, pengertian iman yang sudah sempurna dan selesai atau dewasa ini adalah kenapa? Karena mengenal Yesus. Ini dia. Jadi puncaknya. Jadi dari umpamanya kalau kita itu ya, umpamanya kita itu suka hiking, kita mau naik ke tempat yang tinggi. Nah, di bukit-bukit atau gunung semuanya ada tempat yang puncaknya tertinggi. Nah, itulah pengertian dari teleios juga ya, teleios itu. Kita mencapai sampai di puncak, selesai. Sudah tidak ada lagi yang bisa didaki, karena itu sudah paling tinggi. Nah, demikian juga pengenalan kita kepada Kristus. Itu harus terus-menerus menanjak.
Ya sampai kapan? Ya sampai kita betul-betul merasakan bagaimana kita berdewasa di dalam iman kita. Jadi memang ini merupakan sebuah proses, butuh waktu ya, butuh waktu. Tidak bisa seketika dan tidak pernah boleh dikatakan sudah cukup, saya tidak perlu belajar lagi, saya tidak perlu baca Alkitab lagi, saya tidak perlu dengar khotbah lagi, ya, saya tidak perlu menghadiri persekutuan, tidak bisa. Karena ini proses, maka kemungkinan besar adalah seumur hidup kita pun ya belum tentu kita bisa mencapai puncak itu. Ya, jangan-jangan sampai hari ini kita belum ada setengahnya. Jangan-jangan kita baru ada di kaki gunung. Karena baru mau mulai menanjak, mau mulai mendaki. Ya, kita baru mau mulai sebuah perjalanan. Anak-anak remaja yang dikasihi Tuhan, mari, walaupun baru mau mulai, nggak apa-apa. Mari kita mulai. Kita mulai bersungguh-sungguh, kita berdoa, ya, minta pimpinan Tuhan, minta hikmat dari Roh Kudus, ya, supaya setiap kali kita membaca Alkitab, maka kita terus ditambahkan pengertian, pengenalan, pengetahuan tentang anak Allah itu, yaitu Yesus Kristus. Karena itu yang penting. Karena itu yang mau dicapai oleh iman kita. Iman kita itu baru bisa dipuaskan kalau bertemu dengan Yesus Kristus. Jadi jangan mengisi iman kita dengan segala macam kegiatan yang tidak ada artinya, ya, tetapi isilah pengertian iman kita dengan Yesus Kristus. Ya, mari ya kita memang melayani sesuai dengan kehendak Tuhan, ya. Mari kita melayani Dia, mari kita memberikan yang terbaik kepada Dia, karena kita mengerti apa? Bahwa hidup kita saat ini adalah anugerah Tuhan. Karena Yesus Kristus mati untuk saya, hidup saya hari ini berarti. Hidup saya hari ini diperbaharui. Hidup saya hari ini adalah ciptaan yang baru. Nah, ciptaan yang baru sebagai ciptaan yang baru, hidup ini adalah hanya untuk Tuhan Yesus. Saya harus bisa memuaskan Tuhan. Saya harus bisa menyenangkan Tuhan. Saya tidak boleh hanya sekedar mencari kepuasan diri. Ya, sebagai anak-anak remaja, kita kadang-kadang moodnya itu sangat tergantung kepada sesuatu yang kita senangi. Hati-hati. Boleh seperti itu, bisa terjadi seperti itu karena mungkin masih remaja, karena mungkin masih belum terlalu mengerti, tetapi tidak boleh seperti itu. Ya, kita tidak boleh hidup karena mood. Ya, gua lagi senang hari ini gua lagi nggak senang, jadi gua nggak mau ibadah. Hari ini gua lagi bersuka cita, saya mau beribadah 10 kali. Nggak perlu begitu, nggak perlu. Saya hari ini karena begitu bahagia, saya ingin membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu sampai selesai. Nggak perlu seperti itu. Ya, itu mood-moodan itu. Karena tidak selalu kita moodnya gitu selalu di atas, tidak. Kadang-kadang mood kita ada di bawah. Justru ketika mood kita ada di bawah, ketika kita ada di mood yang tidak senang, bagaimana kita mengatasi itu? Ya, dan yang luar biasa ya kita memang harus datang kepada Tuhan Yesus. Karena tidak setiap saat kita ada di dalam sukacita. Tidak setiap saat kita ada di dalam kebahagiaan itu. Tetapi setiap saat kita harus datang kepada Tuhan Yesus. Karena itulah yang akan membuat kita mengalami pertumbuhan iman yang penting. Ya, karena di ayat 13 ini ada satu kata sampai. Ya, sampai itu artinya kita tiba di satu tempat, sampai. Ya, kalau kita mau bepergian ke satu tempat, kita pasti sudah tahu mau kemana. Bayangkan kalau mau ke tempat itu nggak pernah sampai-sampai. Bayangkan, ya. Mungkin tempat itu jauh, harus dicapai 10 jam, nggak apa-apa, sampai. Yang penting sampai. Bayangkan kalau sudah jauh, nggak pernah sampai.
capeknya minta ampun. Mau kembali itu berapa lama lagi, ya, bayangkan. Tetapi sampai berapa lama pun sampai tiba di situ. Berapa lama pun yang kita lakukan proses itu, kita akan sampai. Yang penting adalah mari kita mulai berjalan. Mari kita mulai bergerak. Mari kita mulai melayani Tuhan. Mari kita mulai mencari pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Mari kita mulai menggali Alkitab. Karena dengan demikian kita akan update dan upgrade. Kalau tidak, saya kira kita akan menjadi handphone yang sudah lama, yang tetap kita pakai, yang sudah tidak bisa diupdate lagi dan juga tidak bisa diupgrade lagi. Karena handphone itu kalau sudah setahun, kadang-kadang sudah ganti dengan versi yang terbaru lagi. Dunia ini seperti itu. Demikian juga iman kita, diri kita. Kita harus terus update, harus upgrade. Karena itulah yang menyenangkan Tuhan. Karena Tuhan ingin kita bertumbuh, bukan mundur, apalagi berhenti, tetapi bertumbuh terus. Semoga firman Tuhan ini menolong kita untuk lebih sungguh-sungguh di dalam mencari Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk anugerah yang begitu besar. Engkau berkenan menyelamatkan kami. Engkau memberikan dirimu ganti kami. Terlalu besar ya Tuhan apa yang Engkau lakukan bagi kami. Terlalu ajaib. Sulit kami memahami itu. Tetapi ampuni kami kalau justru kadang-kadang mungkin kami tidak terlalu memikirkan tentang kemurahan dan kebaikan Tuhan. Ampuni kami kalau sampai hari ini mungkin banyak di antara kami yang tidak terlalu mementingkan itu. Tetapi hari ini kami ingin mulai Tuhan. Kami ingin bertumbuh, kami ingin update. Iman kami harus terjadi perbaikan-perbaikan. Iman kami harus terjadi peningkatan-peningkatan. Update dan upgrade. Biarlah kiranya Tuhan berkenan untuk menolong kami. Berikan kami hati seorang murid yang sungguh-sungguh serius. Karena kehidupan ini harus terjadi perubahan dalam kehidupan kami ini Tuhan. Terpujilah Engkau ya Bapa. Kami bersyukur, berdoa, kiranya Tuhan berkenan memberkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sebagai tambahan satu warta buat kita anak-anak remaja yang dikasih Tuhan, jikalau ingin memberikan persembahan jikalau ingin memberikan persembahan di bawah ini ada cara bisa melalui transfer dan juga bisa melalui QRIS Ikuti, sesuaikan dengan angka-angka yang remaja pilih mau persembahan untuk apa. Demikian, shalom Tuhan Yesus memberkati